kids. Aduh, hari ini Ibu Lili sangat sibuk. Ibu Lili sebentar lagi akan ujian. Wah, Ibu Lili harus belajar dengan sungguh-sungguh. Lihat, banyak sekali yang harus dipelajari. Waduh, sampai pusing, kertas ada di mana-mana. Wah, tapi kalau kita mau menjadi lebih baik, kita mau menjadi pintar, kita harus rajin belajar. Yuk, sebelum kita mulai Impact Kids hari ini, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini kami dapat bersama-sama siap untuk merenungkan firman Tuhan melalui Impact Kids ini. Tuhan, tolong kami agar kami dapat belajar dan dapat mengerti maksud Tuhan pada pagi hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, apakah anak-anak pernah mengalami seperti yang Bu Lili alami? Harus belajar, harus banyak buku yang dibuka, banyak kertas-kertas yang ditulis. Tetapi kita mau menjadi anak yang menjadi lebih pintar. Nah, hari ini kita mau belajar dari satu anak perempuan. Dia bernama Jane. Jane hari itu sedang selesai habis makan. Dia berbicara dengan ibunya. "Mah, aku bingung." "Kenapa kamu bingung? Apa yang sedang kamu hadapi?" "Mah, kenapa ya teman aku Alice itu katanya dia baru percaya kepada Tuhan Yesus. Dia baru dibaptis minggu yang lalu. Tapi kok setiap hari dia kerjaannya ngomongin orang, ngomongin temennya. Dia berkata yang tidak baik, dia berkata yang tidak jujur. Wah, aku bingung, katanya dia sudah menjadi anak Tuhan Yesus." Nah, kata mamanya, tidak semua anak-anak yang baru dibaptis bisa menjadi anak Tuhan Yesus seperti kamu, yang baik, yang taat, dan rajin membaca Alkitab. Loh, kenapa begitu, Mah? Tiba-tiba di sebelah sana kucingnya Jane sedang naik ke atas dapur dan dia menumpahkan makanan sisa yang ada di dapur. Wah, Jane sangat kesal. Kenapa ya? Kok kucing sudah diajarkan setiap hari? Saya ingin dia jadi kucing yang baik. Dia tidak nakal, dia tidak jalan-jalan di atas dapur. Wah, aku sedih deh, Ma. Kenapa kucing ini tiap hari nakal? Lalu mamanya berkata, "Apakah aku harus memberi kucing itu kepada orang lain? Mungkin kamu tidak suka dengan kucing kamu itu." "Oh tidak, Ma. Aku sangat sayang kepada kucing aku. Aku ingin dia menjadi kucing yang baik. Dia menjadi kucing yang tertib. Aku akan mengajarkan dia setiap hari." Nah, sama dengan teman kamu Alice. Apakah Alice juga mau disingkirkan? Dijauhkan dari kamu? Lalu Jane berpikir, wah jangan, Ma. Nah, apa yang dapat kamu lakukan untuk dapat menolong Alice? Mungkin saya dapat menolong dia menjadi teman yang baik buat dia. Saya ingin dia juga menjadi anak Tuhan yang baik. Mungkin kata mamanya, kamu bisa ajak dia pergi ke sekolah minggu. Karena di sekolah minggu kamu bisa belajar Alkitab, kamu bisa belajar mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Sehingga kamu dapat menjadi anak Tuhan yang baik. Betul, Mah. Kalau begitu aku akan berbicara besok dengan Alice. Nah, bagaimana dengan kalian? Apakah kalian pernah mempunyai teman yang seperti itu? Dia sudah percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi kadang-kadang tingkah lakunya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dia suka ngomongin yang tidak baik teman-temannya atau berlaku tidak baik. Nah, kita mau menolong teman kita ya. Bukan kita jauhkan teman kita supaya kita tidak bermain dengan teman yang tidak baik itu, tapi kita dekati teman kita. Kita ajak teman kita untuk datang ke sekolah minggu. Kita mau dia juga bertumbuh di dalam Tuhan, seperti yang dikatakan di dalam Alkitab. Kita buka sama-sama ya, dari 1 Korintus 3 ayat yang ke-1. 1 Korintus 3 ayat yang ke-1. Kita baca sama-sama ya. "Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus." Nah, kalau ada teman kita yang mungkin masih berlaku yang tidak baik, walaupun dia sudah percaya Tuhan Yesus, yuk kita dekatin dia, kita bantu dia agar dia dapat menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Nah, kita harus
belajar sabar. Mungkin kadang-kadang kita suka tidak sabar ya. Kok teman kita diajarin terus tidak bisa? Nah, seperti di kitab. Yuk kita buka lagi Alkitab kita. Dalam kitab Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-22 sampai pasal 6 ayat yang kedua. Yuk kita baca sama-sama, mungkin ini agak panjang. Ya, kita baca sama-sama yuk. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Saudara-saudara, kalaupun kamu kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Wow, bagus sekali ya ayat ini. Bagaimana dalam buah-buah roh itu kita diajarkan untuk apa? Salah satunya kesabaran. Kita harus punya hati yang sabar untuk menolong teman-teman kita yang mungkin kadang-kadang melakukan hal-hal yang tidak baik. Jangan kita ikut-ikutan ya melakukan tidak baik, tapi diingatkan dalam Alkitab, kita harus menolong mereka agar mereka juga dapat melakukan hal-hal yang baik. Nah, kita juga masih terus bertumbuh. Bukannya kita sudah hebat setiap hari membaca Alkitab, berdoa, tetapi kita harus terus bertumbuh dengan mengikuti sekolah minggu. Yuk kita ajak teman-teman kita yang mungkin belum ikut sekolah minggu, atau mungkin ada teman kita yang juga belum percaya kepada Tuhan Yesus. Kita ajak juga ke gereja. Anak-anak bisa melakukan itu? Pasti bisa. Yuk sekarang kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk renungan pada pagi hari ini. Tuhan tolong kami agar kami juga dapat selalu sabar untuk dapat menolong teman-teman kami yang mungkin mereka masih belum percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan karena kami mempunyai Tuhan Yesus yang baik, yang begitu mengasihi kami dan memperhatikan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti Impact Kids dengan baik dan dengan setia. Tuhan Yesus memberkati. Impact Kids.